Konseling hari ini. Betul Kak. Oke, sebelumnya mungkin kakak mau ucapin terima kasih banyak buat Mbak Zila karena udah mau datang di sesi konseling pertama kita hari ini, karena di cuaca yang cukup terik ini Mbak Zila mau jauh-jauh dari bawah. Tadi kesini sama siapa? Tadi diantar sama teman. Oh iya, sama teman. Oke, mungkin hari ini beda kuliah. Hari ini kebetulan aku free. Oke. Mungkin ibu mau nanya dulu. Ini di tempat kayak gini nggak apa-apa kan ya? Soalnya kan kemarin Mbak Zila request ya, ibu jangan terlalu tertutup tempatnya gitu. Ya nggak apa sih Bu gitu. Ini kan juga sifatnya santai ya. Jadi tempatnya juga nyaman kok untuk kamu. Oke, berarti nyaman ya. Ya. Kebetulan hari ini Mbak Zila ngapain? Ada kesibukan apa? Organisasi atau gimana? Jadi ini sih Bu, aku tuh kan anak rantau pertama. Terus habis itu aku tuh sekarang kan masih semester 5. Jadi itu ya padat-padatnya lah Bu gitu. Harus observasi dan lain sebagainya gitu. Terus itu juga aku tuh aktif di organisasi gitu loh Bu. Jadi aku kadang tuh nggak bisa ngebagi waktu aku gitu, membagi waktu aku terkait dengan aku organisasi, terus aku juga akademik di perkuliahan itu ya di semester 5, sama aku untuk istirahat gitu loh, aku untuk istirahat gitu. Jadi kadang tuh akhirnya yang harus aku korbankan itu adalah waktu aku untuk istirahat, itu tidur terutama. Jadi setiap hari tuh kadang-kadang tuh aku kayak tidur ya rata-rata tuh cuma 5 jam aja gitu, yang harusnya kan 8 jam gitu kan. Itu sih mungkin untuk awal mulanya gitu. Kita lagi ngerasa banyak kesibukan akhir-akhir ini, kayak banyak kegiatan dari eksternal juga, dari akademik juga, seperti itu ya. Mungkin ibu udah sedikit paham, mengerti apa yang sedang dirasakan sama Mbak Zila akhir-akhir ini. Mungkin sebelumnya ibu juga mau bilang kalau misalkan di sesi konseling hari ini nantinya ibu mau ngajak Mbak Zila nih untuk bisa bareng-bareng cari solusi terbaik atau solusi alternatif untuk keresahan yang sedang Mbak Zila alami. Nantinya mungkin di sesi konseling kita pada hari ini ibu perkirakan akan di 35 menit sampai 45 menit, atau apakah Mbak Zila bersedia? Bersedia. Bersedia. Mungkin nanti selanjutnya ibu di sini mengharapkan Mbak Zila bisa terbuka, bisa terbuka sama ibu, mau cerita apa aja. Jadi ibu jamin nantinya yang Mbak Zila ceritakan hari ini ibu jamin asas kerahasiaannya dan tidak akan diketahui oleh orang lain selain kita berdua, seperti itu ya. Baik. Oke, mungkin selanjutnya bisa diceritakan lebih lanjut apa sih yang sedang diresahkan, yang sedang dialami sama Mbak Zila terkait dengan waktu yang Mbak Zila merasa kok kayak nggak bisa dibaginya, terus banyak sekali kegiatan yang dilakukan sama Mbak Zila. Mungkin ini sih karena dari awal tuh ini kadang kan ya waktunya itu belum bisa dibagi waktunya antara porsi untuk aku belajar, terus aku juga ada tanggung jawab di organisasi dengan aku istirahat gitu. Terus ditambah lagi tuh kadang tuh aku tuh sering lupa gitu loh dengan jadwal aku. Jadwal apa ya? Iya, untuk setiap harinya, misalkan hari ini aku habis ketemu sama siapa gitu. Karena aku tuh
nggak ada yaitu sebutan dan lain sebagainya. Terus juga kadang juga aku kan minta bantuan teman aku sih buat ingetin, tapi kan karena teman aku juga punya kebiasaan jadi kadang tuh juga aku kelupaan gitu. Dan itu organisasi aku tuh nggak hanya satu gitu loh Bu, jadi ada beberapa. Jadi kadang tuh di satu hari aku sampai harus ketiga rapat kayak gitu kan. Jadi aku juga di sisi lain aku punya tanggung jawab, tapi juga di sisi lain aku nggak bisa kan sekaligus dalam satu waktu menghadiri tiga-tiganya gitu. Gitu juga kalau perihal perihal dengan tugas dan lain sebagainya, aku tuh jadi kayak ngerjain tuh kadang mepet-mepet deadline kayak gitu. Apalagi kan tugasnya nggak sedikit ya, dan itu tugas yang nggak bisa dikerjain dalam satu waktu langsung selesai gitu. Mungkin itu sih, aku bingung gitu caranya gimana. Oke, berarti Mbak Zila kadang suka sulit akhirnya, kadang sampai lupa jadwal-jadwal Mbak Zila. Itu tuh biasanya Mbak Zila berarti rutin minta tolong sama temennya, atau Mbak Zila kan udah tahu nih kalau misalnya tuh ya kayak Bu, kadang aku suka lupa nih kayak gitu-gitu tuh, suka kadang bikin jadwal gitu akhirnya, atau tetap minta tolong temennya? Nah, aku tuh kan aku lebih enak buat minta tolong ke teman ya, karena kalau bikin jadwal tuh kadang tuh aku kayak nggak punya waktu itu, merasanya nggak punya waktu. Mungkin karena aku udah capek gitu ya, jadi kayak kadang kayak ya udahlah besok yang harus ngapain ya aku laksanain gitu loh, nggak yang direncanain gitu. Padahal aku termasuk orang yang apapun tuh sebenarnya harus dipersiapkan gitu. Oke, mungkin yang tadi Mbak Zila udah sampaikan ya sebelumnya, bahwa Mbak Zila itu terkadang suka sampai lupa jadwal dan segalanya, padahal sebenarnya Mbak Zila itu orangnya tuh lebih suka mempersiapkan sesuatu hal gitu ya. Oke, sama tadi juga Mbak Zila mention kalau misalkan terkadang itu Mbak Zila bisa menghadiri 3 rapat dalam sehari. Itu biasanya sering atau kayak ya paling seminggu berapa kali aja sih Bu? Jadi aku tuh kayak setiap minggu tuh istilahnya aku udah tahu jadwal aku, tapi kadang-kadang tuh ya kalau tempat event tuh jadi rapatnya tambah-tambah gitu loh. Aku tuh cuman ada kosong di hari Senin aja, malam Senin ke Selasa gitu. Jadi Selasa sampai malam Minggu tuh aku udah full rapat gitu loh. Dan itu kadang-kadang di satu malam tuh ada yang 2 rapat gitu. Dan aku tuh juga akhirnya kayak merasa nggak enak gitu loh sama teman-teman aku yang satu penelitian, karena aku harus izin. Jadi kayak aku bolak-balik gitu loh, aku harus izin besok ke sana, terus minta ke sini kayak gitu. Tapi di sisi lain juga aku pengen kayak optimal gitu loh, gitu juga dalam segi akademik ya gitu, akademik. Jadi aku tuh kalau ngerjain tugas tuh biasanya di atas jam 10, jam 11 itu tuh aku baru ngerjain tugas gitu. Padahal ya aku tahu posisi aku tuh udah capek gitu loh, dan aku ngerasa jadinya di akademik pun aku tuh nggak maksimal gitu. Jadinya karena dibagi kayak gitu, dua-duanya tuh sama-sama nggak maksimal gitu loh, nggak sesuai apa yang aku rencanakan. Oke, Mbak Zila merasa kayak akhirnya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang Mbak Zila harapkan sebelumnya. Nah, kalau kesibukan kayak gini tuh udah mulai dari kapan?
Sebenarnya kalau semester sebelumnya aku tuh masih bisa handle dengan enak gitu, dan aku pun masih bisa main gitu loh. Iya. Maksudnya kayak masih banyak waktu untuk luang, untuk mungkin aku main sama teman, nonton film dan lain sebagainya. Dan tapi di semester 5 ini tuh awalnya tuh kelihatannya kayak akan cuma begini gitu loh. Dan semester yang lalu pun aku sudah terlewati gitu loh. Tapi aku nggak tahu kenapa cara-cara yang aku pakai di semester sebelumnya ini nggak bisa kepakai di semester ini gitu loh. Berarti Mbak Zila udah pernah melakukannya ya? Iya, sebelumnya tuh aku udah itu bikin jadwal dan lain sebagainya. Tapi di semester 5 ini aku merasa kayak ya nggak punya waktu buat hal itu gitu loh. Jadi aku nggak bisa, terus komunikasi aku juga jadi jelek gitu loh ke orang-orang di sekitar aku, yang karena itu mungkin ya aku nggak tahu ya orang-orang di sekitar aku akan menganggap aku hilang-hilangan atau gimana gitu, karena ya aku harus berbagi gitu loh. Terus habis itu makanya aku ya udahlah, aku putusin buat kayaknya aku perlu pendapat orang lain nih gitu, makanya itu aku ikut sesi konseling ini Kak. Oke. Tapi sebenarnya dengan keadaan kayak gitu Mbak Zila masih merasa enjoy atau sebenarnya kau udah merasa kewalahan? Kalau itu kadang tuh enjoy, tapi kadang juga merasa capek sih. Oke. Tapi capeknya tuh karena ini belum selesai ya, maksudnya kayak event-event belum selesai, terus goals aku di semester 5 juga belum selesai, jadi kayak ya belum bisa merasa enjoy gitu karena masih ada beban gitu, beban di semester 5 ini sih. Oke, ada kalanya Mbak Zila enjoy tapi ada kalanya Mbak Zila merasa ini tuh ada bebannya sendiri di Mbak Zila gitu. Oke, mungkin dari yang tadi Mbak Zila sudah jelaskan ya, kalau misalkan kadang jadi susah untuk membagi waktu-waktunya, kok sudah mulai keteteran dengan kesibukan akhir-akhir ini. Mungkin Ibu pengen tanya, sebenarnya tuh apa sih yang Mbak Zila inginkan dari keadaan seperti ini? Sebenarnya Mbak Zila tuh inginkannya tuh apa gitu, atau apakah Mbak Zila ingin bisa memperbaiki pola waktunya atau bagaimana? Nah, kalau itu aku lebih ke kayak pengen ya memperbaiki juga, terus habis itu pengen kayak kan juga tanggung jawabku ya dua-duanya. Aku juga ya terutama di akademik gitu kan, aku tuh pengen kedepannya aku udah punya cara buat ngejalanin ini gitu loh, bukan untuk mengangkat, karena kan ini udah tanggung jawab aku gitu kan. Dan sebenarnya kali ini tuh kayak event-event aku itu akan selesai semua di bulan November. Oh iya. Gitu, jadi aku merasa kayak ya ini emang masanya buat aku nata ulang gitu, nata kembali gitu. Nanti setelah bulan November mungkin aku akan sedikit lebih lega gitu, karena udah perihal organisasi aku udah selesai, aku tinggal fokus ke akademikku kayak gitu. Tapi di sini tuh yang aku takutkan tuh karena aku tanggung jawab di organisasiku, aku di akademikku aku jadi nggak efektif gitu loh. Karena kan ya semester 5 semester yang udah cukup ya padat dan itu beda banget sama semester 4 aku rasanya. Oke, berarti Mbak Zila ini pengen bisa mengatur manajer waktunya gitu ya, bisa memanage apa aja yang perlu dilakukan dan bisa sesuai dengan waktu-waktunya seperti itu. Mungkin dari
nantinya misalkan semua itu bisa berjalan sesuai dengan yang Mbak Zila harapkan, itu tuh mungkin apa yang Mbak Zila rasa akan berbeda dari pola apa ya, berbeda dari kehidupan Mbak Zila nantinya yang akan berubah. Yang pertama mood sih, Oh iya. karena kan buat aku kayak itu berpengaruh banget ya, apalagi apa namanya dengan padat kayak gini, terus banyak juga beban akademik yang nggak dipungkiri itu menurut aku ini yang paling berat gitu dari semester sebelumnya gitu, karena aku tuh tuh kayak Jadi berantakan. berpengaruh banget gitu loh. Misal aku bentuknya lebih jelek, ya semuanya aku ngerasa kayak nggak oke gitu loh. Aku menjalaninya tuh kayak nggak mindfulness gitu loh ke hal-hal yang aku jalani. Terus habis itu aku merasa di kesehatanku juga kan gitu, karena yaitu aku mengorbankan jam tidur ya, walaupun sebelum-sebelumnya aku mengorbankan jam tidur, tapi aku ngerasa fisikku masih oke gitu. Sekarang tuh udah mengorbankan jam tidur, terus istirahat juga nggak cukup gitu. Terus akhirnya tuh kayak pola makan juga berantakan kayak gitu, kayak banyak mungkin sepele ya kelihatannya gitu masalahnya, tapi akhirnya tuh bersinggungan dengan banyak masalah yang lain gitu. Terutama buat yang diriku sendiri sih. Oke, pasti mungkin bagi Mbak Zila kalau misalkan nantinya udah semua berubah, pastinya Mbak Zila bisa lebih mengatur moodnya Mbak Zila, terus kayak pola hidupnya bisa lebih baik, karena akhir-akhir ini Mbak Zila kok ngerasa pola hidupnya malah jadi berantakan dengan banyaknya kegiatan yang Mbak Zila lakukan, terus akhirnya tidak sesuai dengan manajemen waktu yang Mbak Zila buat, itu sampai mengaruh ke moodnya Mbak Zila, sampai pengaruh ke pola hidupnya seperti itu ya. Tadi kan dia sudah udah mengatakan juga ya kalau misalkan ini tuh ngaruh ke akademik, itu kayak maksudnya gimana gitu, bisa dijelaskan? Jadi kalau kayak aku merasa aku tuh kalau ngerjain tugas tuh nggak yang apa namanya sebagusnya gitu loh, kayak seadanya gitu, rasanya kayak gitu. Dan aku pun merasa kayak dari hasil tugasku sekarang tuh aku merasa aku bisa lebih dari itu gitu, kalau bisa aku punya waktu yang lebih banyak gitu, dan punya ketika aku ngerjain itu aku dalam keadaan apa ya, siap untuk mengerjakan gitu loh kayak gitu. Kayak malah akhirnya tuh Mbak Zila tuh nggak bisa ngerjain sesuai dengan waktunya, kayak ibaratnya mepet-mepet gitu ya, harusnya bisa dikerjakan sebelumnya dan bisa dikerjakan dengan lebih baik, malah kerjainnya itu mepet-mepet, dan akhirnya ya udah seadanya aja gitu. Akhirnya Mbak Zila merasa kok jadi berpengaruh sama akademik saya ya Bu, akhirnya malah mengorbankan akademiknya ya. Tapi kira-kira kan Mbak Zila ini selesai di bulan November nih, untuk depannya Mbak Zila masih ingin gimana? Kalau biasanya ibu merasakannya kan kalau dulu ibu ikut organisasi itu walaupun udah selesai, nanti kalau udah selesai tuh pengennya lanjut lagi, ada ikut kegiatan lagi, atau beda mau udah mulai mengurangi Bu kayaknya, karena kok akademik saya udah lebih padat. Jadi sebenarnya udah aku karena juga sih Bu, buat kamu mengurangi organisasiku di semester berikutnya, karena kan semester berikutnya aku akan ada magang dan lain sebagainya, itu full time gitu loh, nggak yang bisa disambi dan lain sebagainya. Jadi aku bakal fokus buat akademikku gitu, aku bakal fokus buat ya sebisa mungkin aku mau lulus cepat gitu. Jadi aku menyelesaikan untuk
yang November ini. Oke, berarti Mbak Jela udah mau bikin timeline. Sebenarnya maaf ya Mbak Jela hujan. Nggak apa-apa Bu. Oke, berarti Mbak Jela udah mulai mengatur kalau misalkan setelah bulan November ini Mbak Jela udah mulai mengurangi nih, dan nantinya Mbak Jela lebih fokus sama akademiknya, karena Mbak Jela merasa kedepannya kayaknya dari akademik saya bakal lebih padat ya Bu, ada magang, ada banyak kegiatan juga ya. Oke, mungkin menurut Mbak Jela ini apa ya? Apa yang sedang Mbak Jela lakukan untuk bisa mencapai hal ini? Kita sebenarnya kan mengharapkannya kalau misalkan Mbak Jela itu bisa manajemen waktu kayak gitu. Jadi Mbak Jela udah pernah melakukan hal apa? Untuk yang manajemen waktu itu sih Bu, yang tadi yang aku minta tolong sama teman aku. Oh, iya. Tapi kan ternyata kurang efektif ya. Karena kan aku juga pasti ada kesibukan yang lain. Nah sebenarnya aku nggak tahu ya ini overthink itu aja atau enggak gitu. Sebenarnya orang-orang di sekitar aku tidak melihat aku ada penurunan dalam hal segi akademik dan lain sebagainya. Tapi aku sendiri gitu loh merasa nggak apa ya, kayak yang nggak maksimal gitu loh di semua hal gitu loh, kayak semester sebelumnya kayak gitu. Karena ya cara berkembang gitu juga mungkin. Oh, berarti Mbak Jela kayak padahal udah berusaha kayak ya mungkin yang Mbak Jela udah lakukan tuh dengan cara ya minta tolong ke teman, misalkan kalau ada hal-hal kecil diingatkan gitu. Itu yang baru Mbak Jela lakukan akhir-akhir ini seperti itu ya. Gimana sih cara Mbak Jela tuh bisa menghabiskan waktu sehari-harinya dengan kegiatan yang sepadat ini tuh kayak gimana caranya? Biasanya kalau rutinitas dia aku bangun tuh sekitar jam 5-an gitu, jam 5-an bangun. Terus aku tuh setiap hari tuh kan bertujuh. Oh, setiap hari? Iya itu setiap hari. Tambah ya Mbak. Iya itu kayak, tapi ya enaknya aku jadi kayak bangunnya harus sama waktu. Oh iya. Nah terus jam 7 itu biasanya aku ke kampus. Kampus tuh sampai jam 3-an lah tuh, ya makan siang dan lain sebagainya itu biasanya aku di kampus itu sampai jam 3. Nah biasanya aku curi-curi kayak misal di sela-sela kelas tuh kadang tengah ngerjain tugas ataupun aku ngerjain tugas kepanjangan tuh gitu loh. Tapi ya kan udah bisa langsung selesai ya, karena itu waktunya sudah sempurna gitu. Nah awalnya kan itu kayak masuk ke aja, terus habis itu nanti aku istirahat sore habis maghrib kayak jam 3 itu aku baru mulai untuk rapat-rapat kayak gitu. Kalau misalnya dua rapat ya aku dua rapat, kalau ada sampai aku satu kayak gitu kan. Pada itu kan rapatnya tuh kayak malam ya, kayak ya udah mungkin jam 10 lah gitu. Terus habis itu aku sampai kos biasanya makan dulu, habis makan baru ngerjain tugas gitu. Nah kalau ditambah sekarang kayak agak gimana itu kan mereka tuh lulus kelompok ya Bu, Iya. gitu. Lulus kelompok gitu, jadi aku harus juga mikirin teman-teman kelompokku kan. Karena itu tuh kayak kadang-kadang tuh aku kayak nanti tuh langsung teman kelompok karena aku baru bisa ngerjain di jam 11 kayak gitu. Kadang-kadang dari mereka tuh kayak kau mestinya kapan, dan cuma aku gitu loh yang nggak bisa gitu. Jadi kayak ada beban juga di situ. Terus habis itu ditambah itu bimbing
oke, karena kan ya tugasnya belum yang sampai terjun ke lapangan. Iya. Nah untuk sekarang itu banyak tugas terjun lapangan. Nah itu kan kita gimana? Iya, ya persiapannya kan banyak ya Bu. Iya. Maksudnya persiapannya banyak. Terus habis itu pas terjun lapangan, terus juga perlu waktu dan itu di luar jam perkuliahan juga kan, maksudnya kayak harus curi-curi waktu di jam perkuliahan. Habis itu belum lagi bikin laporannya gitu. Karena itu kan tugas kelompok, jadi susahnya tuh mengatur jadwalnya itu loh, karena kan bersinggungan dengan orang lain. Iya. Gitu. Oke, mungkin dengan keadaan yang seperti itu sebenarnya dirasakan sama belajar itu apa sih yang dirasakan, yang dipikirkan gitu? Kan pasti capek ya pertama gitu ya, aku nggak memungkiri capek, terus gak enak sama orang lain gitu, karena ya itu tadi tugas dan tanggung jawab yang lain itu berhubungan dengan banyak orang gitu. Terus rasa kayak harusnya nggak terus-terusan kayak gini deh gitu loh, kan ada rasa kayak gitu, tapi aku nggak tahu gitu loh mau mulai dari mana. Ya, jadi mereka kayak udah merasa kayaknya kalau misalkan aku terus-terusan kayak gini tuh kayaknya akan mengganggu aktivitasku deh Bu, kayak nantinya bakal bahkan gak hanya berimbas ke diri aku sendiri tapi bisa aja merugikan orang lain. Contohnya kayak seperti kerja kelompoknya jadi tidak sesuai dengan waktunya, misalkan bisa aja nih kerja kelompok di jam 7 tapi karena belajar habisnya jam 11 saya harus mengikuti Bazila jam 11 gitu, dan akhirnya itu membuat perasaan gak enak muncul di Bazila kayak gitu lah. Oke, mungkin ibu juga tadi kan bener cerita ya kalau misalkan ya Bazila tuh mencoba untuk melakukannya itu dengan cara tertolong nih ke teman. Kalau misalkan ada apa namanya, ada kegiatan atau forum itu aku bisa diingetin gitu. Tapi selain itu tuh ada nggak sih yang pernah dilakukan sama Bazila untuk bisa mengurangi apa gimana ya, mengurangi beberapa hal yang akhirnya Bazila itu juga bisa kontrol, kayak mencoba untuk mengakhiri waktu itu ada nggak ya selain yang tadi Bazila disebutkan tentang Bazila? Belum sih Bu, belum. Oh belum ya, berarti masih hanya sebatas untuk minta tolong dari teman, tapi belum coba untuk bisa dilakukan dari diri sendirinya Bazila gitu. Mungkin yang tadi bisa ibu simpulkan sementara, berarti Bazila itu ya sebenarnya merasa bahwa akhir-akhir ini saya udah susah untuk mengontrol waktu Bu, mengontrol waktu, mengatur kegiatan, yang akhirnya tuh lama-kelamaan jadi mengimbas ke akademiknya Bazila, dan bahkan gak hanya akademik sampai ke pola hidupnya Bazila seperti Lia dan Bazila. Tadi ibu tanya apa sih yang ibu Bazila harapkan dari sesi konseling ini ataupun yang sebelum itu, apa sih yang Bazila harapkan dengan keadaan itu, Bazila maunya apa? Bazila tuh ternyata waktu ibu tanya, Bazila tak dijawab kalau misalkan pengen untuk bisa lebih memanajemen waktu yang ada, bisa mengatur walaupun emang banyak kegiatan, dan Bazila bisa mengatur kalau jam segini mau kayak gini, jam segini mau kayak gini, karena sekarang Bazila susah untuk bisa mengatur waktu-waktu seperti itu ya. Dan ternyata juga tadi pas waktu ditanya memang apa yang sudah Bazila lakukan dengan harapan itu. Bazila nanya, saya sudah mencoba Bu,
tapi dengan cara meminta tolong dengan temennya diingetin. Cuma biasanya kan juga mengeluhkan ya, kalau misalkan kalau lama kelamaan kita terus kan teman saya juga punya kesibukannya lain, akhirnya nggak enak seperti itu ya. Oke, itu betul atau ada tambahan lagi dari benar sih Bu. benar ya? Yang sebelum itu ada lagi yang pengen Mbak Zila kayak ceritakan atau misalkan yang pengen diharapkan lagi selain itu? Ini sih yang apa namanya kayak overthinking gitu, takutnya ini juga ke hubungan pertemanan gitu, karena ya aku perantau kan gitu, terus juga ya aku apa-apa sama teman gitu ya, walaupun aku sendiri bisa sendiri, tapi kan kalau misal hal ini sampai mengimbas entah itu dari aku yang jadi maksudnya merugikan orang lain, itu yang tadi ya, mungkin masih overthinkingku aja ya, tapi yang menurut itu tuh akan terjadi beneran gitu loh. Ditambah aku udah kesibukan dan lain sebagainya, kalau misal ada masalah sama orang lain kan juga nambah bebanku juga kan gitu. Mungkin buat mencegah yang itu gitu. Mbak Zila jadi takut ya, jadi overthinking kalau misalkan yang tadi Ibu sebutkan, kalau misalkan kayak akhir yang tadinya misalkan juga kalau itu harusnya jam 7 jadi jam 11, tapi itu terus terjadi. Mbak Zila akhirnya jadi ada hubungannya renggang dengan teman Mbak Zila, dan Mbak Zila nggak mengharapkan akan hal itu. Seperti itu ya. Ya sekarang berarti Ibu sudah tahu apa nih yang Mbak Zila harapkan, dan apa yang sudah Mbak Zila lakukan dengan harapan yang Mbak Zila sudah sebutkan tadi. Mungkin sebelum itu tutup, berarti Ibu mau menyimpulkan bahwa hari ini kita sudah bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mbak Zila mau harapkan, dan apa yang sebenarnya Mbak Zila sudah usaha Mbak Zila yang sudah Mbak Zila lakukan untuk bisa memenuhi harapan tersebut. Mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin nanti karena kita kan perlu membahas nih apa sih evaluasi yang perlu dilakukan Mbak Zila dan apa rencana tindakan selanjutnya Mbak Zila. Mungkin nanti kita bisa mengatur jadwal berikutnya untuk sesi membahas hal itu. Apakah Mbak Zila bersedia? Boleh sih Bu, tapi belum ada ini ya. Oh iya, boleh. Nanti kita bisa kontek-kontekan aja maunya hari apa dan segala macam seperti itu. Oke, Ibu mau ucapin terima kasih banyak karena Mbak Zila ternyata sudah mau terbuka, sudah mau banyak berdiskusi aktif dengan Ibu, karena apapun itu saya cuma sendiri tidak akan berjalan lancar kalau misalkan dari Mbak Zila pun tidak mau berkomunikasi